Tapi kalau muterin kota ya bisa lebih dari Malam 30 mingguan ya. kilo ya. Nah ini kita lihat, nah ini sih sudah kurang lebih 2 jam nih. Ini sebetulnya sudah mulai terlihat itu ada takarannya Lebih yang berkurang yang angkanya sudah dari takarannya sudah bisa terlihat. berkurangnya banyak yang sebelah kiri ya kan, kan? ya. Kalau yang sebelah kanan yang menggunakan Plomai Eco ternyata berkurangnya tidak sebanyak yang sebelah kiri, begitu ya? Iya, lumayan kan? Oke, beda ya tingginya juga. Kalau dari sini sih kelihatan ya kan perbedaannya, tapi mungkin untuk pemirsa di rumah ini untuk terbayang barangkali ya, kalau tadi kan dua-duanya diisinya sama ya 1 liter. Ya, Kang, ya? Nah ini kebetulan sama juga dikasih penggaris agar bisa lebih meyakinkan. Nah kalau tadi yang pakai Plomai Eco ya itu habisnya cuma 1 jari. 1 jari. Kalau yang tadi sama-sama dua-duanya diisinya 1 liter, itu tapi bisa 3 jari. 3 jari ya. Itu kan lumayan. Oke. Itu bisa membuktikan bahwa tingkat ekonomis menggunakan Plomai Eco ini itu baru 2 jam. Baru 2 jam. Kebayang kalau sehari, 2 hari, sebulan sampai 1 tahun. Usah khawatir lagi kalau mau keluar kota, mau road trip dan lain sebagainya. Sudah BBM tidak ini deh, tidak sudah nggak khawatir. ngaruh lagi. Itu yang biasa ngantri setiap hari di di SPBU gitu, mungkin ya bisa jadi berkurang. Oke, untuk meyakinkan lagi pemirsa di rumah, ini bisa digunakan untuk segala jenis kendaraan ya. Beroda 2, beroda 4, ini semuanya bisa digunakan bahkan di berbagai medan perjalanan. Ini efektif ya Kang ya? Efektif banget. Bukan hanya membersihkan atau mencemari lingkungan yang berkurang, tetapi ini juga tadi sudah dijelaskan perbedaannya penggunaan Plomai Eco ini. Kalau hemat BBM-nya jauh banget ya kalau pakai Plomai Eco ini. Nah kalau tadi kita akan melihat dari tingkat efektivitasnya ya. Nah kita akan juga diberikan satu testimoni, beberapa testimoni kepada beberapa orang yang sudah kendaraannya dipakai Plomai Eco, seperti apa rasanya. Yuk. Nama saya Odeng, saya tinggal di daerah Bojong Soang. Kerjaan saya sehari-hari pakai transportasi motor untuk beraktivitas kerja. Motor yang saya pakai Honda Vario 160. Saya biasanya isi BBM 50.000 untuk 5 hari. Setelah saya gunakan Plomai 2 buah, konsumsi BBM saya lebih menurun jadi 7 hari yang biasanya 5 hari. Satu lagi, untuk akselerasi motor lebih ringan. Plomai mantap. Halo, nama saya Yoga, tinggal di Bandung. Kerja saya, aktivitas saya menggunakan motor roda 2, yaitu motor Vario Tekno 110. Saya gunakan dari rumah ke kantor seperti biasa. Saya mengisi BBM untuk 30.000 untuk 4 hari. Tetapi setelah menggunakan Plomai ini, 2 batang ke dalam motor saya, BBM motor saya menurun. Dari 4 hari biasanya saya mengisi dan sekarang menjadi sekitar 6 hari. Plomai memang mantap, Anda boleh coba. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Plomai Eco. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa di rumah, kembali dialog interaktif bersama Oksigen.id, dan kali ini kita akan membahas
Oksigen.id mendukung peningkatan literasi digital masyarakat Palembang bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di siang hari ini. Ini sehat-sehat semua ya, tampaknya cerah ceria ya, seperti udara Palembang hari ini. Ya, selamat siang, ada Bapak Ianca Arliansa. Selamat siang. Beliau adalah Vice President of Sales Retail Business Oksigen.id, dan berikutnya ada Bapak Sony Ramatanzil, Sales Manager Sumatera dan Kalimantan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat semua ya. Oke. Dan Anda pemirsa juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 364 111 dan di 364 666. Oke. Kali ini kita akan membahas tema yang apa ya? Cukup umum juga sih sebenarnya ini. Jadi orang-orang tuh memang harus melek seperti itu ya. Jadi temanya adalah Oksigen mendukung peningkatan literasi digital masyarakat Palembang. Oke, mungkin saya ke Pak Yance dulu. Boleh. Secara umum nih, oke. Yang dimaksud dengan literasi digital itu apa sih, Pak? Sebenarnya kalau kita lihat dari harfiahnya ya, literasi digital itu adalah suatu kecakapan atau keahlian pengguna dalam mengoperasikan perangkat digital, yaitu misalnya perangkat komunikasi, jaringan internet, perangkat berbagai macam terkaitannya. Oke, jadi kecakapan dalam menggunakan perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi Iya, digital, iya. gitu ya. Tapi kalau di Palembang, kalau menurut Bapak udah cakap belum nih, Pak? Sebenarnya sangat baik ya, karena memang Palembang ini kan adalah salah satu kota besar yang di salah satu di Indonesia, di mana kalau kita lihat dari data statistik, itu ternyata kalau saya cek pengguna internet yang lebih umur dari 5 tahun dari 1,7 juta penduduk itu kurang lebih sudah 81% di 2023 ya. Ada kenaikan 4%, yaitu 76% sebelumnya itu di 2021 atau 2022. Nah, artinya dalam hal ini sebenarnya masyarakat Palembang itu udah melek akan teknologi. Ya kan, literasi. Bahkan trennya bukan literasi lagi, sudah menuju kepada era digitalisasi. Tuh, menuju era digitalisasi. Dan itu bisa apa ya? Mencakup berbagai sektor. Betul. Seperti itu ya. Betul. Mendigitalisasi berbagai sektor. Betul. Masuk UMKM. UMKM, Ya. pendidikan, ya kan, kemudian pemerintahan, sektor swasta lainnya. Oke. Nah, kalau misalnya mungkin ke Pak Sony, Ya. kalau dilihat tadi ada disinggung-singgung soal UMKM, Ya. digitalisasi berbagai sektor seperti itu. Kalau di Palembang sendiri yang paling apa ya, potensial lah dibilang, Ya. sektor apa sih? Oke, jadi kalau misalkan kami coba melihat dari perkembangan bisnis yang ada di Palembang ini juga cukup besar ya. Mungkin di Sumatera salah satunya kota terbesar untuk perkembangan ekonominya itu ada di Palembang, kota Palembang. Nah, untuk segmen bisnis sendiri memang kalau dari kacamata kami itu ada sekitar 60% itu ada di UMKM terbesarnya. UMKM terbesar. 60% itu ada di UMKM, sekitar 20% itu ada di corporate dan sebagainya. Artinya di situ kami Oksigen juga cukup untuk bisa hadir memberikan support terkait untuk industri UMKM ini agar terus berkembang dengan perkembangan digitalisasi yang ada saat ini. Oke. Seperti itu. Kalau mungkin ada beberapa pemirsa di rumah yang saya yakin ini sudah punya sosial media semua, Iya, pasti iya, ya, sudah iya. main internet semua, tapi mungkin dalam sektor bisnisnya, UMKM-nya belum mengarah ke sana. Nah, sebenarnya apa yang bisa mereka manfaatkan dari kemajuan teknologi yang saat ini berkembang? Oke, kalau misalkan kita lihat untuk UMKM sendiri kan mungkin sekarang pemanfaatan digital itu salah satunya adalah penggunaan internet sebagai streaming. Oke. Mereka lakukan streaming, memasarkan produk gitu kan, dan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk produk-produk yang ditawarkan seperti itu. Artinya salah satu kecepatan internet adalah salah satu poin penting yang untuk dapat mendukung kebutuhan dari para industri usaha UMKM terutama. Dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi yang mungkin perlu juga untuk terus dikembangkan gitu kan, untuk mendukung juga nih dari para industri usaha UMKM ini agar terus bisa melakukan improvement terkait kebutuhan pemasaran produk-produknya seperti itu. Oke, jadi ini salah satu yang mendukung itu adalah kecepatan internet, jaringan internet. Nah, mungkin banyak juga yang terkendala tuh ya, punya internet, punya sih Pak, internet punya, tapi kendalanya mahal. Terus yang kedua biapet, lebih sering disconnect-nya. Nah, kalau misalnya Oksigen melihat itu semua tuh gimana?
Nah, jadi kalau kita bicara oksigen, memang itu memang adalah sebuah tantangan yang harus kami akomodir ya, menjadi sebuah jawaban di mana memang kendala-kendalanya itu kan adalah pertama ada sering disconnect, japet, ya kan. Kemudian ada lagi adalah after sales, gitu kan. Yang paling sering itu kan adalah awalnya kencang, promonya bagus kencang, ya belakangannya lambat. Gitu kan. Itu Nah, yang paling dikeluhkan ya. betul. Nah, sedangkan di kami sendiri Oksigen ID itu memang tidak mengedepankan promo, gitu kan. Karena kami mengutamakan adalah kualitas layanan. Karena kan yang jasa ya, kualitas layanan dan after sales penanganannya, gitu. Bahwa Oksigen ID ini juga dalam posisi di masyarakat ini memang kami ingin bisa menjadi partner yang bisa diandalkan oleh para UMKM khususnya, kemudian untuk para individu di perumahan dipakai untuk pendidikan. Nah, kami berharap kami bisa dipercaya dan digunakan terus. Oke. Berarti ini komitmen Oksigen ya untuk mendukung peningkatan literasi digital, untuk pengembangan bisnis, terus untuk e-learning pendidikan. Apalagi anak zaman sekarang sepertinya tidak mungkin dijauhkan dari yang namanya internet. Betul. Nah, kalau untuk jangkauan dari Oksigen sendiri, apakah sudah mencakup seluruh Palembang? Untuk saat ini memang kita baru di beberapa untuk kecamatan ya Mbak ya, memang belum merata ya, untuk coverage dari Oksigen itu sendiri. Tapi memang untuk jangka panjangnya kami pasti akan berusaha untuk terus bisa menjangkau untuk melakukan pemekaran yang ada di kota Palembang terutama di kota-kota besar dan juga tempat industri-industri usaha yang memang cukup membutuhkan perkembangan terkait digitalisasi ini sebagai pendukung gitu. Nah, memang saat ini kami tuh baru ada di 10 kecamatan ya. Di situ ada di Alang-Alang, ada di Ilir Barat, Ilir Timur, Kemuning, Siring Agung, Sukabangun, Sukarami, Swadaya, sama Talang Kelapa. Jadi saat ini baru ada di 10 kecamatan. Itu mungkin pemirsa di rumah yang nonton mungkin ada di spill tadi daerah domisilinya. Tapi kalau misalnya belum di spill nih, kapan mau ditambah lagi nih? Soon, pasti akan segera kita. Nah, kalau seandainya nih ada permintaan seperti itu, kayak di rumah saya nih Pak, curhat jadi ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan yang belum masuk daerah tersebut, terus mau minta dipasangin Oksigen nih di wilayah rumahnya untuk internet rumahan seperti itu, apakah harus berapa orang dulu dikumpulkan, mungkin ngajakin tetangga supaya dipasang di area dia atau gimana tuh Pak? Baik, sebenarnya kalau penambahan untuk pengembangan kami itu tidak mematok seperti itu. Tidak. Baik ya. Jadi memang programnya kami itu seilir dengan program yang kami katakan pengembangan literasi tadi. Ya, karena apabila memang kami masuk, ya kami akan gelar tanpa harus ada 1 pelanggan, 2 pelanggan baru kita tarik. Tidak. Tapi kan balik lagi bahwa semua pengembangan jaringan itu banyak proses yang harus kita lewati, harus kita lalui. Ya kan, izin dari pemerintah, PU, warga setempat, RW, RT dan selanjutnya. Nah, namun saat ini tadi disampaikan pengembangan seperti apa. Tahun ini memang kami sedang ada penambahan lagi. Mudah-mudahan nanti setelah selesai kita akan semakin luas seperti itu ya. Balik lagi ngomongin masalah literasi digital. Palembang tadi kata Pak Yanco udah cukup bagus. Sebenarnya tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya sebenarnya dilihat pertama adalah kita lihat aja. Pertama adalah berapa banyak sih pengguna jaringan internet di Palembang? Banyak banget ya. Banyak banget. Mana ada perusahaan tidak belum ada pakai internet? Iya benar-benar. Ya, rumah kan? juga rata-rata udah pakai. Iya, walaupun tidak pakai sambungan langsung menggunakan jaringan fix, sudah minimal sudah menggunakan device seluler. Ya, artinya apa? Itu sudah meletakkan teknologi. Ya kan, dengan adanya literasi ini diharapkan penggunaannya akan jauh lebih bijak, lebih terarah. Ya kan, lebih arah yang para positif. Gitu. Jadi dengan tadi saya sampaikan bahwa dengan literasi tadi di Palembang ini, saya katakan 86% itu sudah pernah mengakses internet, artinya kan sudah dikenalkan. Nah, tinggal diarahkan bersama-sama dengan pemerintah dengan dari literasi menuju digitalisasi, baru kita menuju Indonesia Emas. Seperti itu. Nah, kalau tadi udah sektor UMKM, digitalisasi memanfaatkan untuk pemasaran seperti itu, untuk promosi. Nah, kalau untuk sektor swasta lainnya biasanya dimanfaatkan untuk apa nih Pak? Sama. Jadi pada dasarnya kalau internet itu kan general ya.
orang banyak akses berbagai informasi. Namun di Oksigen.id ini kita lebih kepada segmented, kita mengembangkan market sesuai dengan segmen bisnisnya. Ya kan, konten-konten yang dibutuhkan. Diharapkan apa? Ketika ada pencarian suatu bisnis yang berkaitan dengan bisnisnya, itu akan ketemu informasinya. Karena kan kita ngomong internet kan semua ketik muncul. Ya kan, misalnya ada yang senang olahraga, senang dengan pendidikan, senang dengan bisnis otomotif. Nah, itu kan sebenarnya kontennya terbatas. Nah, kami sendiri juga sedang menyiapkan konten-konten tersebut agar mudah dicari oleh para pengguna tersebut. Gitu. Diharapkan dengan adanya, pada prinsipnya kan ketika memang user ataupun sektor swasta mereka berhubungan bisnis dengan rekan bisnis lainnya, ya kan, diharapkan di situ bisa ketemu. Oh, ini yang pas sebagai partnernya. Iya, betul. Jadi memang internet itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat ya. Pernah kemarin kejadian internet mati? Iya. Panik luar biasa ya. Berarti sesuai dengan filosofinya Oksigen ya. Iya. Butuh oksigen ya. Butuh oksigen seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi komitmen Oksigen untuk mendukung literasi seperti itu Pak ya. Terus banyak sektor yang akan terlibat lah seperti itu. Nah, janji nggak nih Oksigen nih ya akan bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Katakanlah kalau misalnya yang butuh cuman untuk sosial media aja mungkin tidak terlalu butuh kecepatan yang sangat cepat seperti itu, tapi mungkin di sektor lainnya ada orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan internet sangat cepat. Bisa nggak Oksigen? Artinya kita akan komit akan hal-hal itu. Kenapa? Karena dari sisi dari pengembangan infrastruktur aja, kami itu memang benar-benar melihat kualitas kami dulu. Karena biasanya semakin terlalu besar juga susah untuk memanagenya. Ya kan, pelan-pelan kita ukur, pelan-pelan kita bangun, pelan-pelan kita jaga. Nah, bicara dengan kecepatannya, memang kita sudah siapkan sesuai segmen tadi. Ada yang segmennya untuk residensial, ada perumahan yang sangat sebatas untuk hanya untuk sosial media. Kemudian ada juga untuk segmen bisnis, misalnya kan. Nah, kita juga disiapkan itu, mulai dari UMKM, kelas menengah, sampai yang luas enterprise. Ya kan, bahkan kita punya speed itu mulai dari kapasitas 50 Mbps hingga 1 gigabit per second. 1 gigabit ya, ya cepat kan? apa itu? Jadi cepat apa? Klik, set, nah, selesai ya kan? Nggak perlu nunggu lagi, nggak perlu ada barbar lagi. Nggak ada barbar lagi. Apa itu? Nah, kalau satu browser itu bisa buka 20 tab. Wow. Jadi kalau download film 1 giga berapa lama tuh? Waduh, kira-kira harusnya sih 5 menit cukup. 5 menit cukup? Iya. Keren banget ya. Oke, dan pemirsa Anda ingin bertanya langsung dengan Pak Sony ataupun dengan Pak Yanja, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 364 666 atau di 364 111. Sesaat lagi kami kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Buah dulu dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nanti nengok aksi kami, ayo nonton komedi kosan Manci di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Manci setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV.
Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi bersama kami dan kita masih membahas mengenai Oksigen.id yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat Palembang, dan Anda bisa bergabung bersama kami pemirsa di line telepon 364-666 atau di 364-111. Dan untuk Anda yang ingin tahu, ingin kenalan lebih dekat lagi dengan Oksigen, ya, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Taruh. Oh, taruh. Tak sayang. Oke. Jadi Anda bisa langsung menghubungi webnya di www.oksigen.id atau di nomor telepon di 1500882 atau bisa WhatsApp di nomor 085819993686 dan juga di Instagram @oksigen.id_official seperti itu. Dan kita kembali lagi membahas bahasan kita bersama dengan Pak Yance dan juga Pak Sony. Oke, nah kalau misalnya melihat Palembang, yang paling dibutuhkan Palembang dari internet itu sebenarnya apa sih Pak? Jangkauan yang lebih luas atau kecepatan yang lebih cepat? Nah, kalau kita bicara, sebenarnya dua-duanya itu penting ya. Pertama pasti adalah coverage. Ya, coverage itu penting ya, karena pasti di situ berapa banyak yang bisa dilayani. Ya, yang kedua itu baru adalah experience. Gitu. Kalau kita bicara internet itu kan sebenarnya kita bicara kecepatan 25 ukurannya apa ya? Semua pasti parameternya ada speed test, 50 speed test. Tapi kan pada dasarnya contoh kalau kita pakai cellular wifi, berapa kencang sih? Ya bicara experience. Oh kencang ya, rasa, berarti experience berbicara. Ya, karena tentunya yang harus kita akomodir selain coverage itu adalah experience. Ya kan, bahwa kecepatan itu belum tentu sama dengan experience-nya yang mereka terima, mereka rasakan. Gitu. Karena dari kita mengakomodir experience tadi diharapkan apa? Kita itu bisa menjadi partner yang bisa diandalkan, sehingga apa? Kita bisa membuat siapapun SDM tersebut itu bisa menjadi manusia yang lebih produktif. Nah, kalau kita produktif berarti sesuai dengan tema kita tadi kan, literasi digital berjalan, digitalisasi berjalan, baru kita pilih Indonesia Emas. Oke. Nah, saya ke Pak Sony nih Pak. Nah, kalau untuk kerjasama dalam upaya meningkatkan literasi digital di Kota Palembang, ada nggak nih bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Oksigen.id dengan mungkin perusahaan atau mungkin dengan pemerintah seperti itu? Oke, pastinya kalau misalnya upaya-upaya yang kita lakukan dari Oksigen tadi tidak hanya B2C, tapi juga kita bisa B2B untuk kita melakukan kerjasama yang seperti tadi disampaikan untuk mendapatkan experience. Dan di situ banyak yang kita lakukan, salah satunya kita coba mengajak di industri usaha, edukasi. Nah, di situ kita coba untuk memberikan support layanan jaringan internet dengan produk-produk yang memang dibutuhkan untuk pengembangan edukasi. Lalu juga kita coba melakukan pendekatan di F&B, industri F&B. Nah, di situ kita coba mengajukan untuk produk yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para industri F&B itu untuk digunakan, dan juga kita juga melakukan pemasaran dengan memberikan support seperti kayak merchandise seperti asbak. Jadi membuat juga membangun brand dari Oksigen itu sendiri. Nah, di situ juga dari pengunjung dari kafe atau F&B tersebut dapat merasakan experience menggunakan layanannya dari Oksigen sendiri. Nah, dari situ masyarakat yang coba hadir di kafe tersebut bisa mendapatkan experience-nya. Akhirnya coba, mungkin harapan kami ingin mencari tahu nih, gitu kan. Nah, akan mencoba seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan juga, ini dari Gibart ya. Ini nanya, Oksigen kalau untuk main game bagus atau tidak? Ini untuk main Mobile Legend katanya gitu. Nah, ini anak-anak e-sport mungkin benar-benar sangat tergantung ya. Ini harusnya e-sport. Oke, biar lebih semangat gitu ya. Kira-kira ini bisa mendukung nggak?
Baik, jadi seperti saya katakan tadi bahwa Oksigen ID itu tidaklah sebatas untuk akses internet saja, bahkan kami sudah mendiversifikasi lebih segmented. Nah, saat ini kita juga mengakomodir salah satunya adalah e-sport. Ya kan, nah kemarin kita juga ada berapa yang kita dukung itu yang di Bali, Jakarta. Nah itu ada 2 klub e-sport yang memang kita akomodir. Bukan, kita memang dukung e-sport tersebut ya untuk mendukung mereka kompetisi dengan dunia lainnya, apalagi di Jakarta juga kemarin, bahkan di saat 17-an ini kita juga bikin kan sekarang kompetisi Mobile Legend gitu. Memang balik lagi Mobile Legend itu memang juga kenapa juga kita dukung game ke sana, karena e-sport ini juga memang suatu hal yang menjadikan ke depannya. Betul, yang akan menjadikan. Itu sebabnya konten-konten games memang kita akomodir supaya bisa diakses dan lebih stabil untuk para penggunanya. Jadi kalau untuk game udah pasti lah ya, aman. udah pasti nggak usah ditanya-tanya lagi. Mau game yang berat, game yang remeh-remeh gitu ya, kalau Candy Crush gitu kan. Yang internetnya nggak terlalu cepat itu udah makanan gampang banget lah gitu ya, nggak usah ditanyain lagi. Dan ini ada pertanyaan berikutnya dari Jasrul. Ini kenapa ya di Sumbar kok belum ada oksigen? Nah, wow, kenapa tuh? Ya, sabar ya, udah Jasrul ya, sabar ya, udah Jasrul ya. Pelan-pelan pasti kita akan menuju ke Sumatera Barat. Saat ini kita dari Palembang, di Medan sudah, pelan-pelan pasti kita akan berkembang ke sana. Karena memang sekali lagi bahwa kami memang tidak fokus kepada coverage, tapi kami fokus kepada kualitas. Jadi memang kita harus coverage yang ada dimaksimalkan terlebih dahulu seperti itu. Jadi begitu mengembangkan coveragenya tidak ada keluhan sama tidak ada sekali. keluhan lagi. Betul. Karena memang banyak sekali suka orang itu mengeluh di akhir-akhir ya Pak ya. Nah ini ada Noprita yang bertanya untuk kualitas jaringan antara rumah dan bisnis. Nah ini ada perbedaan nggak nih? Pastinya ada. Secara infrastruktur itu sama. Benar-benar full menggunakan fiber optik. After sales-nya juga sama. Kita 24 jam non-stop. Namun yang membedakan itu adalah kategori speed-nya dan konten yang dibutuhkan. Jadi sesuai dengan peruntukannya, kalau kita bicara kualitas infrastrukturnya sama, kualitas jaringannya sama, kemudian kualitas pelayanan after sales-nya sama, yang membedakan adalah jalur traffic yang dipakai. Jadi memang sesuai peruntukannya dan harganya pun berbeda. Ya kan kalau sesuai dengan kebutuhan pastinya, betul. Jadi nanti akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Butuh yang seberapa cepet sih ini ya? Betul. Kalau untuk oksigen sendiri, untuk yang rumahan misalnya, mungkin ke Pak Sony itu maksimal, ada maksimal device-nya nggak atau ada FUP-nya nggak? Kalau misalkan untuk FUP sendiri kita unlimited. Jadi kita nggak berbasis kuota. Jadi jika dari para pengguna dari oksigen itu memilih speed misalnya 25 Mbps, kecepatan yang akan didapat 20 Mbps dan tidak berbatas kuota. Jadi kalau misalkan terus digunakan gitu kan dalam 1 bulan full gitu, itu tidak akan mengurangi kuota karena speed pembatas itu dari speed. Jadi speednya 20, dia akan tetap dapat 20. Selama 1 bulan dipakai dia akan dapat 20 dengan speed. Kalau device-nya ada batas nggak nih? Kalau untuk device-nya standar, kalau misalnya dia menggunakan 25 Mbps, mungkin start untuk di rumah mungkin 3 sampai 4 user. Idealnya seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Tavia. Pak, kalau ada problem biasanya cepat nggak penanganannya? After sales nih Pak. Ke Pak Yance lagi deh. Gimana tuh Pak? Jadi memang kita sendiri untuk after sales ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah apabila memang sifatnya itu bukanlah gangguan masif, kita komitmen 1x24 jam. Tidak ada gangguan masif, tidak ada kendala secara perizinan dengan pemerintah, tidak bersinggungan, kita komitmen 1x24 jam. Jadi artinya hari ini lapor, paling lama besok sudah selesai. Ya, sejak dilapor. Tapi kalau misalnya hari ini memang ada slot, pasti kita beresin. Nah, namun kecuali apabila ada gangguan, nah pastinya walaupun itu terkendala, kami selalu mengupdate perkembangannya. Jadi dikabarin gitu dikabarin progres sampai mana. Nah bahkan sekarang itu kami punya aplikasi self-care untuk di layanan Oksigen Home khususnya. Mereka bisa download aplikasinya, jadi ketika ada problem mereka mendapatkan notifikasi tersebut, dan ketika ada problem pun mereka bisa chat langsung di situ. Nanti mereka bisa lihat perkembangan progres sampai mana, sampai di mana follow up-nya. Mereka bisa monitor sehingga tidak habis lapor dia nggak ada kabar.
Nah kalau misalnya ada masalah teknis seperti itu, teknisinya cepat nggak dia datang Pak? Itu tadi. Baik, kalau masalah itu kan ada dua berarti ya. Berarti bisa secara infrastruktur di depan rumahnya ataupun device di rumahnya. Nah, 1 kali 24 jam kita bereskan paling lama. Jadi apabila memang permasalahan itu ternyata dicek ada di device-nya, maka akan datang hari itu juga diganti. Mantap ya. Ya kan? Jadi kalau untuk after sales Oksigen ini berkomitmen. Berkomitmen sekali, dan juga kan memang kami dalam hal managed service untuk pelayanan after sales ini kami sudah bikin konsepnya adalah managed service clustering. Jadi memang dedicated tim tersebut yang hanya untuk menghandle operation area tersebut aja. Ya, jadi memang tidak device isan kemanapun. Jadi memang dedicated area situ. Jadi cepat juga, dan juga nggak terbagi-bagi seperti itu. Tidak terbagi-bagi. Oke, saya ke Pak Sony nih Pak. Tadi udah disebutin area coverage yang di Palembang. Kalau misalnya di persentase itu udah berapa persen sih Pak? Saat ini untuk kami di industri usaha di corporate ya terutama itu udah menyentuh di angka 20% untuk okupansi. Seperti itu. Jadi itu di luar dari okupansi dari residensial gitu. Jadi memang dari antusias dari masyarakat Palembang juga cukup tinggi dan alhamdulillah dari produk yang kami berikan, support dan layanan yang kami berikan itu bisa dan dapat diterima oleh para industri yang ada di Kota Palembang. Nah kalau misalnya untuk yang rumahan dari yang udah disebut tadi itu coverage kan banyak nih Palembang ya, jadi udah berapa persen areal gitu? Nah, kalau bicara coverage dari area yang kami gelar, ya dari jumlah home pass yang kami gelar sambungan rumah itu penetrasinya sudah berlangganan 65%. 65% sudah menggunakan jaringan Oksigen. Jadi artinya ya alhamdulillah kami berterima kasih terhadap masyarakat Palembang khususnya bahwa Oksigen ID bisa diterima. Gitu. Tentu saja ini akan diterima dengan baik karena memang komitmen yang tadi sudah disebutkan Pak Yance, Pak Sony juga seperti itu. Dan untuk Anda pemirsa yang mungkin ingin kenal lebih jauh lagi dengan Oksigen ya, terus pengen cobain yang tadi 1 GB per second, masih ada nggak itu yang event trial gitu Pak? Masih di mana kalau kebetulan? Ya kebetulan kita ada yang event rutin Oksigen, kebetulan tahun ini kita adakan lagi. Nah kebetulan hari ini sore nanti itu di jam 17.30 kita ada event di Kalpataru Resto and Cafe. Mungkin bisa dicatat sore ini bisa merapat ke Kalpataru dan bisa mencoba. Kita di situ open kapasitas up to 1 GB. Jadi nanti kalau penasaran secepat apa sih internet dengan kecepatan 1 giga itu ya nanti jam 5 sore. Jam 5 sore bisa merapat ke Kalpataru Cafe Resto. Tapi kalau misalnya nggak sempat mau tanya-tanya, Anda juga bisa buka websitenya di www.oksigen.id atau telepon di 1500882, WhatsApp di nomor 0858199366 dan juga Instagram @oksigen.id_official. Dan kami akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana. Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya
Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali di Dialog Interaktif bersama dengan Oksigen.id dan kita masih membahas mengenai Oksigen.id mendukung peningkatan literasi digital masyarakat Palembang. Anda yang ingin bergabung bersama kami persilakan untuk menghubungi telepon di 0711 364 666 atau di 364111. Kita lanjut lagi nih. Nah, kalau ke Pak Sony sendiri nih, kalau dilihat-lihat, kalau untuk di Kota Palembang sebenarnya tantangan Oksigen.id untuk meningkatkan literasi digital itu apa sih Pak di kota ini? Oke, jadi kalau misalkan kita melihat untuk tantangan sendiri, pastinya kami dari interest service provider yang paling utama adalah product improvement. Ya, kita melihat dari era sebelumnya di 4.0 itu adalah revolusi industri, di mana kita melihat konektivitas dan integrasi sistem. Nah, saat ini kita coba masuk di era 5.0, ya, era society. Bagaimana pemanfaatan digitalisasi ini bagi para industri usaha dapat lebih maksimal dengan pemanfaatan digitalisasi ini. Nah, artinya salah satunya adalah produk-produk yang memang perlu untuk mengembangkan agar bisa bermanfaat, ya kan, bagi masyarakat dan para industri usaha itu juga perlu diberikan gitu kan. Karena kan poin pentingnya adalah di sini kan ada keamanan, kenyamanan gitu kan, keamanan dan kenyamanan. Nah, maka dari itu kami berusaha untuk memberikan produk yang dapat bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kota Palembang. Dan juga pastinya adalah coverage, ya kan, yang mungkin saat ini kita masih terbatas. Nah, mungkin tantangan kami akan berusaha untuk bagaimana bisa menjangkau masyarakat yang ada di Kota Palembang yang belum tercover saat ini dengan Oksigen. Tadi ada dibahas soal keamanan juga nih. Sebenarnya apakah memang provider itu harus menjamin keamanan? Apakah artinya ada risiko juga di situ? Pasti ya, karena kan internet kan juga ada berbasis data, artinya memerlukan yang secure untuk data tersebut gitu kan. Nah, maka dari itu kita juga ada memberikan layanan penyimpanan data center. Nah, di situ jadi varian-varian produk yang untuk bisa mendukung digitalisasi ini yang memang perlu disiapkan, gitu kan. Nah, maka dari itu kami di situ menyiapkan produk-produk yang memang dibutuhkan seperti security, seperti itu, penyimpanan data. Penyimpanan data juga ada seperti itu. Itu ada di paket-paketnya nanti? Ada. Dan itu pemirsa Anda yang penasaran nih, paket-paketnya nanti bisa dilihat juga di website seperti itu. Semua lengkap ya. Jadi kalau misalnya Anda yang membutuhkan internet rumahan, nanti akan ada detailnya di situ, mulai dari harganya berapa, kecepatannya berapa, gitu, FUP-nya berapa, seperti itu. Dan juga mungkin yang untuk bisnis, untuk kantor, seperti itu semua nanti akan ada pilihan. Tapi kalau Anda ingin mencoba experience yang luar biasa, coba 1 GB ya. Oksigen.id ini lagi ada trial 1 minggu. 1 minggu. Mulai dari hari ini atau hari ini? Mulai dari hari ini sampai 1 minggu ke depan. Anda bisa datang ke Kalpataru. Kalpataru Cafe and Resto. Hari ini jam 5, apakah setiap hari akan jam 5 atau seperti apa? Mulai dari hari ini kita mulai dari hari ini jam 5 non-stop. Sampai. Pokoknya selama bahaya ya. Selama kafenya buka, Anda bisa coba experience yang luar biasa, mencoba internet dengan kecepatan super cepat 1 GB per second. Bawa device banyak-banyak, download ya banyak ya. Oke ya. Kembali lagi saya ke Pak Yance ya. Kalau misalnya membahas nih, sebenarnya apa sih manfaat yang diharapkan dari Oksigen juga gitu akan perkembangan literasi digital yang semakin pesat khususnya
kesehatan ini direvitalisasi, pertama adalah banyak dampaknya berbagai macam aspek ya. Kita bicara khususnya untuk pendidikan, ya kita tuh bisa menciptakan SDM yang berkualitas, ya kan, karena tentunya literasi ini tidak lepas dari usernya. Nah, usernya yang paling mudah diarahkan sekarang itu siapa? Dari pendidikan. Betul. Ketika mereka kita arahkan penggunaan yang tepat, bisa lebih arah yang positif, maka juga menghasilkan output positif. Sekarang kan UMKM salah satunya di mana sudah mulai bahkan pemain aplikasi e-commerce sudah ada kan, misal kayak Topet dan lain-lain sebagainya, mereka mengakomodir itu untuk mereka bisa melakukan transaksi. Tapi balik lagi bahwa tidak hanya sebatas di marketplace itu saja, ya kan? Mereka bisa mengembangkan bisnisnya dengan cara mereka punya website sendiri, mereka punya email sendiri, mereka punya penempatan sendiri, mereka punya katalog sendiri. Nah, dengan adanya itu mereka bisa improve, mereka bisa menjangkau market yang lebih luas daripada marketplace yang ada saat ini. Nah, sehingga mereka, nah itu hal-hal itulah yang mungkin harus kita dukung dengan apa? Dengan kecepatan internet yang stabil, ya kan, kemudian kecepatan yang tinggi tanpa nge-lag, ya kan, kayak tadi kan. Terus kemudian juga mereka bisa kita gabungkan dengan acara event-event yang kita sering adakan, kayak sekarang Oksigen ini antar bisnis mereka bisa kolaborasi. Nah, ini sebenarnya tidak hanya sebatas internet aja gitu. Jadi program-program ini kita berharapkan UMKM itu bisa saling berkomunikasi antar bisnis satu dengan yang lainnya. Oke, jadi juga memperkuat roda perekonomian di suatu kota seperti itu ya. Dan yang pastinya juga ini mendukung program pemerintah pusat. Pastinya harus inline dengan Indonesia Emas 2045. Ya, makanya kalau seandainya goalsnya ke sana, tapi kita dihadapkan dengan internet yang lambat, internet yang sering disconnect seperti itu. Nah, itu memang menjadi PR yang dihadapi oleh beberapa orang atau beberapa kalangan yang ada di Kota Palembang seperti itu. Betul, dan juga memang juga tantangannya kan saat ini adalah pembangunan internet yang belum merata. Nah, setelah kita bicara merata, kita bicara kecepatan. Setelah kita bicara kecepatan, kita bicara kualitas. Ya kan, nah, bahwa tidak ada negara manapun yang bisa maju tanpa dukungan teknologi, kan begitu kan. Nah, itu sebabnya pemerintah mungkin di Indonesia Emas kita juga ikut peran serta Oksigen ID di dalamnya untuk bisa membangun jaringan internet yang berkualitas. Oke. Balik lagi deh, keinginan Kota Palembang nih, Oksigen bisa coveragenya diperluas. Goalsnya tahun berapa sih Pak? Nah, langsung tanya aja ya, goalsnya kapan sih Pak gitu? Sebenarnya kalau goalsnya sih kita melihat ya untuk kota-kotanya mungkin dalam 2-3 tahun kita berharap sudah bisa mengakomodir semua Palembang. Ya memang saat ini memang beberapa tahun 2-3 tahun ke belakang kita sedang mempelajari, kita juga membangun, karena kan tidak hanya semata-mata untuk coverage kotanya, kita juga harus mempertimbangkan jaringan di belakangnya. Gitu kan, jaringan di belakangnya itu kita saat ini ada pembangunan jaringan backbone kapasitas baru. Nah, diharapkan dengan jaringan itu kalau itu memang terbangun, maka kualitas jaringan-jaringan sampai kantor bisnis sampai perumahan itu akan jadi lebih lancar. Gitu. Percuma kita punya coverage tapi kalau jaringan di belakangnya tidak mendukung, maka internet akan dirasa lambat, disconnect dan lain-lainnya. Doanya aja 2-3 tahun ke depan kita bisa sudah mulai lebih luas lagi. Betul. Saya ke Wasoni nih, kalau misalnya dari fakta yang udah ada di lapangan gitu, pelanggannya Oksigen ini untuk yang rumahan biasanya ngambil yang kecepatan berapa sih Pak? Yang paling yang cukup lah gitu kecepatannya. Biasanya kalau untuk residensial mereka menggunakan starting bisa yang dari 50 Mbps. 50 Mbps. Ya, begitupun juga untuk yang UMKM ataupun corporate atau jenis usaha juga kita starting yang broadband atau up to ya. Itu di start 50 Mbps juga sama. Nah, maka dari itu memang produk-produk atau speed yang kita siapkan itu untuk residensial maupun dengan industri usaha itu yang memang bervarian gitu. Artinya banyak opsi yang dapat dipilih oleh masyarakat, oleh para industri usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau para industri yang ada. Oke, jadi nanti biasanya rata-rata 50 Mbps ya, biar nggak ngeluh ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pemirsa kebutuhannya nih, sesuai kebutuhan. Kalau 50 Mbps biasanya kebutuhannya seperti apa tuh?
Kalau untuk biasanya kalau untuk yang UMKM, mereka biasanya untuk streaming atau juga untuk transaksi gitu kan, email atau aktivitas lainnya. Nah, biasanya itu digunakan starting bisa pakai AI Instant. Tapi di situ juga kami untuk yang UMKM terutama menyediakan tidak hanya internetnya aja. Berarti kan artinya untuk streaming itu membutuhkan kekuatan sinyal ya. Nah, itu juga kita menyediakan untuk perangkat tambahan, akses point. Nah, juga itu menyediakan. Jadi artinya ketika ada yang ingin dilengkapi terkait apa yang dibutuhkan itu tinggal disampaikan, nanti tinggal kita coba penuhi gitu. Jadi kami berusaha hadir sebagai konsultan. Untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Palembang atau para industri usaha yang ada di Kota Palembang. Seperti itu. Nah, kalau seandainya nih ada ibu-ibu di rumah yang anaknya ini atlet e-sport. Atlet e-sport. Itu sarannya ambil yang FUP-nya berapa? Kalau mungkin jadi berapa? kalau balik lagi mungkin kita tulangkan ya, di Oksigen ini tidak ada namanya FUP. Sorry, maksudnya kecepatan berapa ya, gitu ya? Kalau memang kita kan, kalau satu kelebihannya memang kita tidak berbasis kuota ya. Nah, namun kalau kita untuk paket saat ini paling rendah itu kita adalah di 50 Mbps. Itu udah cukup belum untuk main Mobile Legends? Sangat lebih dari cukup bahkan. Sangat lebih dari cukup. Sangat lebih dari cukup. Gitu. Karena memang Mobile Legends itu kan hanya di awalnya mereka dibutuhkan, selama jalan tuh nggak butuh kapasitas besar. Gitu. Nah, saya rasa untuk saat ini dengan kecepatan paket yang kita akomodir sekarang di harga 242.000 sudah include dengan pajak, itu harga yang masih sangat kompetitif lah diterima. 50 Mbps dengan harga 242.000. Murah sih. Murah sekali ya. Murah sih ya. Barangnya yang bilang murah loh ya. Ini kalau pengalaman murah sih. Jadi pemirsa nih kalau misalnya pengen ganti internetnya lebih cepat, langsung aja mampir ke websitenya Oksigen di www.oksigen.id. Bisa telepon juga di 1500882 dan juga WhatsApp di 085819933686 dan juga jangan lupa follow Instagramnya @oksigen.id_official. Ya pokoknya untuk kenal lebih jauh dengan Oksigen. Nanti kita akan segera kembali saat lagi, tetap di Dialog Interaktif bersama dengan oksigen.id. Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Ekspedisi kuliner Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh
oksigen.id, dan kita masih membahas mengenai oksigen.id yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat Palembang. Oke, ini Pak, saya ke Pak Yance lagi, ya. Ke Pak Yance atau Pak Sony nih ya. Ini pertanyaannya tuh mengenai UMKM nih. Jadi kalau misalnya dilihat kan Palembang sekarang tuh banyak memiliki UMKM. Salah satu mungkin sektor yang paling maju lah di Palembang adalah UMKM, mulai dari mungkin makanan, terus juga dalam bagaimana dari terus berkembang ya, terutama dengan digitalisasi saat ini. Kami dari Oksigen ID pastinya tadi menyiapkan produk-produk yang memang sesuai dengan segmennya. Pertama, gitu. Jadi varian-varian produk yang kita siapkan. Nah, dari situ dari perkembangan produk yang kita berikan, harapannya dapat mengakomodir apa yang diperlukan. Ya, terutama dari speed, karena kalau webcam itu kan paling biasanya kalau misalnya kita lihat itu kan mereka memasarkan produk melakukan streaming, gitu kan. Artinya kecepatan internet itu pasti akan menjadi kebutuhan utama bagi mereka pada saat mereka streaming. Yang kedua adalah penyimpanan data, ya kan. Penyimpanan data biasanya mereka aplikasi-aplikasi yang sedang di-develop sama mereka membutuhkan satu wadah untuk untuk menaruh untuk aplikasi yang mereka sedang develop. Nah, di situ kami Oksigen ID juga menyiapkan produk tersebut untuk mereka bisa manfaatkan. Jadi semacam cloud seperti itu? Benar sekali. Jadi kita menyediakan namanya Oksigen Cloud. Seperti itu. Jadi memang produk-produk yang kami siapkan, terutama di kebutuhan di industri usaha itu cukup varian gitu. Artinya ketika memang nanti dari masyarakat Kota Palembang ada yang ingin mencari tahu lebih dalam lagi, mungkin bisa menghubungi call center kami. Ya, ini kita kasih tahu lagi call centernya ya, di nomor 1500882, atau mungkin yang ingin berkunjung ke websitenya bisa di www.oksigen.id, WhatsApp di nomor 085819993686, dan juga di Instagram di @oksigen.id_official seperti itu. Oke, jadi berarti untuk cloud juga disediakan seperti itu. Kita sediakan untuk cloud. Jadi tidak hanya cloud juga, kita di situ juga menyediakan untuk data center. Ya, kita juga menyediakan data center. Jadi ketika memang dari masyarakat atau para industri usaha yang ingin menaruh servernya itu di cloud, kita juga ada. Tapi kalau misalnya dari setiap para industri usaha yang ada di Palembang ini memiliki server tapi agak sedikit cost untuk maintain, itu kita menyediakan. Jadi bisa ditaruh di tempat kami gitu. Oke, berarti bisa kalau misalnya instansi-instansi khusus yang butuh penyimpanan data supaya bisa diakses. Benar sekali. Di berbagai device bisa menggunakan Oksigen Cloud seperti itu. Co-location namanya. Oke. Nah, itu juga nanti akan ditautkan dengan produk penggunaan internet berlangganannya seperti itu. Pastinya. Makanya dari itu kita di sini ada varian-varian produk ya. Dimulai ada yang namanya yang biasa digunakan untuk UMKM itu ada namanya B-Startup. Nah, lalu juga ada penggunaan biasanya di agak sedikit kompleks penggunaan internet broadband di kelas middle, biasanya di corporate menggunakan ada kebutuhan IP public, kita menyediakan namanya itu Oksigen Biz. Nah, lalu ada yang namanya kita menyediakan produk yang biasanya digunakan oleh corporate, agak sedikit kompleks juga. Itu yang namanya internet Oksigen Pro, atau yang lebih dikenal adalah internet dedicated. Artinya varian-varian produk yang memang kami siapkan untuk mendukung daripada setiap industri usaha agar bisa dapat kemudahan gitu dan kenyamanan bagi mereka seperti itu. Jadi sekali lagi Anda harus cobain ya. Ya kalau misalnya mungkin kalau tidak mencoba sendiri mungkin kurang, experience-nya kurang seperti itu. Yakinnya mungkin baru di 50%. Nah, untuk jadi 100%-nya yang tadi bisa langsung cobain trial untuk internet super cepat ya di Kalpataru Cafe selama 1 minggu ke depan. Mulai dari jam 5 sore hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan Anda akan bisa menikmati pengalaman menggunakan internet yang super cepat. Ada syaratnya nggak tuh?
Nggak ada. Nggak ada syaratnya. Nggak ada. Beli minuman aja. Nah, minimal minuman aja. Iya. Oke, ya jadi Anda bisa langsung datang, nggak ada syarat, dan untuk password dan segala macam nanti bisa ditanyakan di sana. Ditanyakan aja pada Ya. Oke. Nah kalau seandainya ada yang tertarik nih, udah cobain ke Kalpataru, ada yang tertarik, nanti apakah akan ada yang standby di sana atau seperti apa? rencana kita akan siapkan juga beberapa booth di situ untuk yang standby dalam 2-3 hari ke depan. Ya apabila memang untuk mereka berminat, mereka bisa datang langsung ke situ. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya udah coba, udah jatuh hati, udah langsung tanya di situ. Betul. Oke, baik. Tapi cek lagi nih, masuk nggak nih kawasannya nih? Masuk nggak nih? Ya. Ditunggu kalau belum ya. Kalau belum nanti langsung ajuin gitu ya, biar banyak permintaan seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin ke Pak Yacet. Jadi kalau seandainya tadi literasi digital dianggap penting bagi UMKM, kemudian apa yang menjadi kendala utama dalam literasi digital di kalangan UKM itu sendiri? Jadi gini, kalau kita bicara UMKM itu kan mereka starting pastinya adalah dari awal ya. Ya kan, mereka pertama ada keterbatasan informasi. Ya kan, nah dengan adanya keterbatasan informasi ini tentunya mereka punya terkendala dari mana harus memulai. Ya kan, maka sales kami itu bergerak itu bukan lagi jualan, jadi kita lebih kepada sebagai konsultan, as a partner. Kita datang ke sana menjelaskan apa yang dibutuhkan. Ya kan, oh kita juga mapping dulu, oh kebutuhan selain internet mereka mungkin butuh untuk layanan ruang tamunya ada TV, kemudian mereka butuh untuk email. Nah di situ kami jelaskan. Jadi memang paling penting itu adalah edukasi. Balik lagi, edukasi itu penting. Jadi Oksigen nanti akan memberikan edukasi. Pelayanan seperti itu. Betul ya. Jadi sales kami memang tidak hanya sebatas memberikan mereka sebuah harga, tapi pelan-pelan yang justru kita bicara sebenarnya apa sih kebutuhan yang dibutuhkan sebenarnya lebih tepat. Berapa sih bentuk yang dibutuhkan? Pun kalau seandainya orangnya tuh nol banget nih Pak, maksudnya dia tahu ada internet dan segala macam, penjualan secara daring segala macam, tapi dia sebenarnya tidak punya pengalaman, apakah Oksigen akan membantu? Pastinya kita akan bantu. Nah kita juga punya produk namanya managed service. Gitu kan, mereka siap pakai. Jadi kalau ada problem di telepon kita akan perbaiki. Gitu kan. Jadi memang balik lagi dalam hal kompleksnya sebuah teknologi ya, tadi dikatakan ada internet, ada Oksigen, Oxicloud, ada telepon dan macam-macam. Memang dibutuhkan suatu keahlian. Gitu kan, tapi jangan khawatir bahwa kamu juga punya satu program namanya managed service di mana mereka tinggal siap pakai untuk melakukan tersebut. Gitu. Nah, namun saat ini kan yang sering image di masyarakat itu ada internet kecepatan tinggi itu mahal. Iya. Ya kan, butuh aplikasi ini mahal, tambahan ini mahal, tidak. Nah, justru dengan adanya kami go to UMKM, kami berharap kita bisa berpartner dengan memang harga yang terjangkau. Bahkan kami memang menyarankan tidak mulai dengan speed yang tinggi. Ya, kita melihat berapa user di sana, dipakainya untuk apa, ya kan. Kemudian apakah memang banyak pemakaian multimedia yang cukup tinggi. Nah di situ kita sarankan supaya apa? Balik lagi yang kita arahkan, yang kita jaga itu adalah experience-nya. Nah kan dengan experience mereka puas. Ketika mereka puas kan mereka bisa katakan, oh saya lambat, yang saya cepat. Boleh kita katakan silakan upgrade, silakan upgrade. Begitu. Dicoba yang speed yang 25 dirasa kurang nih. Nah kita cek kenapa pemakaian kurang, oh ternyata mereka pakainya ini. Oh kurangnya apa lagi, mereka harus tambah ini. Nanti pun ada pembuktian kenapa bisa lambat. Ya. Oke. Kalau untuk UMKM yang melakukan streaming itu optimal di berlangganan di kecepatan berapa? Sebenarnya begini, kendalanya itu bukan masalah kecepatan berapa atau tidak. Kita lihat behaviornya. Sekarang ada kecepatan internet kita katakan 50 Mbps, katakan cukup dengan 5 orang sampai 10 orang. Kalau memang dipakai untuk peruntukannya harusnya lebih daripada cukup. Yang jadi masalah peruntukan untuk streaming, tapi 9 karyawan lain yang dipakai untuk streaming yang lain yang tidak dibutuhkan. Nah itu kan sebenarnya mengganggu dari tujuan utama dibutuhkannya. Itu sebabnya karena kan ada IT yang memanage penggunaannya. Oh untuk streaming dibatasi untuk karyawannya harus dibataskan oleh sekian supaya apa? Tidak mengganggu traffic. Nah, ya kan? Nah, itu memang ada polisinya tersendiri yang mengatur jaringan tersebut supaya memang tidak mengganggu operasionalnya. Gitu. Oke. Tadi ada pertanyaan juga dari pemirsa. Ini nanya Oksigen.id kalau hujan bermasalah nggak? Nah, Oksigen ID kan menggunakan jaringan fiber optik. Fiber optik itu adalah media fisikal yang sampai saat ini teknologi yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Pertama, kecepatan cahaya berkecepatan tinggi. Kedua, tidak terpengaruh oleh cuaca.
ketiga tidak terpengaruh oleh interferensi listrik. Nah, ya kan, jadi kalau bicara hujan lambat nggak? Nah, kan ada badai lambat nggak? Gitu. Kalau berarti pilihan cuma dua, nyala atau putus, bukan lambat. Kalau memang dia nggak nyala, berarti itu putus. Mungkin seperti itu. Nah, jadi memang kelebihan dari Oxygen LED ini kita menggunakan jaringan fiber optik full, dan itu memang jauh dari gangguan cuaca maupun interferensi jaringan listrik lainnya. Oke, jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Misalnya ada badai. Ada badai. Selagi kabelnya tidak putus, insya Allah internetnya akan aman saja. Aman saja. Oke, dan juga kalau misalnya dari Pak Yance, kira-kira apa nih harapan dan pesan-pesan juga untuk warga Kota Palembang untuk makin meningkatkan literasinya, kecakapannya dalam menggunakan produk-produk digital? Artinya kita juga berharap yang pertama itu adalah mendapatkan dukungan ya, dukungan dari mana, masyarakat setempat, dari pemerintah, ya kan, bahwa adanya Oxygen ID ini sebenarnya lebih kepada mendukung untuk memajukan SDM yang ada di masyarakat Palembang khususnya, ya kan, pelan-pelan memang kita cover, kita kembangkan. Nah, nanti balik lagi, pengembangan itu tentunya kami tidak bisa sendiri. Ya kan, perlu peranan bantuan dari masyarakat, terus pimpinan setempat, pemda setempat, ya kan. Nah, ini yang kita berharap bersama-sama kita bisa diterima sehingga jaringan internet berkecepatan tinggi serta dengan harga yang kompetitif, dengan kualitas layanan akses yang baik itu bisa kami berikan pada masyarakat. Oke, jadi itu juga akan mendukung percepatan, kecakapan, literasi untuk warga Kota Palembang, baik itu UMKM atau untuk belajar untuk bisnis, perkantoran, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin dari Pak Sony apa nih kira-kira yang ingin disampaikan pada masyarakat terkait dengan dukungan dari Oxygen.id ini untuk meningkatkan literasi digital warga Kota Palembang? Oke, jadi sedikit menambahkan, mungkin pastinya pertama harapannya kami tuh dari produk-produk yang kami siapkan itu dapat diterima oleh masyarakat Kota Palembang dan juga para industri yang ada di Kota Palembang. Ya, harapan kami produk-produk yang memang kita siapkan itu dapat diterima, lalu juga mendapatkan pengguna dari Oxygen ID itu adalah keamanan, kenyamanan, dan kemudahan. Nah, artinya 3 poin penting tadi itu yang memang dari kami, harapan kami dari produk-produk yang kami siapkan itu dapat diterima seperti itu. Makanya dari produk yang kita siapkan itu bisa dapat diterima dan masyarakat juga dapat mengembangkan terus digitalisasi, pemanfaatan digitalisasi ini dengan menggunakan pelayanan dari Oxygen ID seperti itu. Jadi harus dimanfaatkan. Fasilitas yang ini sudah disediakan lah istilahnya, sudah disiapkan. Ini warga Kota Palembang udah tinggal menikmati saja seperti itu ya. Dan untuk lebih kenal, lebih akrab gitu ya, Anda pemirsa bisa langsung berkunjung ke website Oxygen di www.oxygen.id dan juga call centernya di 1500882, di nomor WhatsApp di 085819993686, dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya oxygen.id _official. Nanti ini di Instagram juga interaktif ya, bisa di DM gitu. DM, nanti kita ada yang menjawab, nanti akan menjawab langsung DM. Jadi kalau misalnya mau via DM boleh, via WhatsApp boleh, mau langsung telepon boleh, atau mau baca-baca lebih lengkap lagi tentang produk-produknya, bisa juga langsung berkunjung ke website oxygen.id. Wah, ini luar biasa. Dan satu lagi, jangan lupa, Anda yang ingin mencoba experience, mencoba internet super cepat dari oxygen.id, Anda bisa langsung berkunjung ke Kalpataru Cafe di jam 5 sore hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan untuk mencoba gimana cepatnya internet 1 GB per second. Wow ya, ini cepet banget. Jadi kalau misalnya penasaran, nanti ada Pak Yance juga nggak di sana? Iya, jangan lewatkan kesempatan gratis download sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ya, download film buat 1 tahun ke depan. Oke, pokoknya cobain sendiri, dan nanti kalau udah ngerasa
gimana oke-nya, bisa langsung hubungin nomor yang tadi sudah saya sebutkan, atau bisa nanti temuin orang yang ada di sana ya Pak ya? Betul sekali. Oke, siapa tahu ketemu Pak Yance juga di sana? Bisa, hari ini. Ya. Hari ini ketemu sama Pak Yance. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Yance, Pak Sony, Mbak Rara. dan yang pastinya juga sukses terus untuk oksigen.id. Amin. Ya, jangan lupa rumah saya Pak. Oke, ini diperluas lagi coverage-nya. Amin. Ya, Amin. saya doakan supaya nanti untuk warga Kota Palembang seperti saya yang belum dapat nih Pak, Iya, Bu. bisa pasang gitu kan. Siap. Oke, dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan program kami dari awal tadi sampai akhir. Dan akhir kata saya Rara Muzir pamit undur diri, sampai jumpa di dialog interaktif bersama dengan oksigen.id berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh